Baik, selamat berjumpa dengan channel Victor Heri Purwanto kembali. Kali ini saya akan membahas tentang rumus trigonometri sudut ganda. Jadi rumus trigonometri sudut ganda yang dimaksud ganda ini adalah misalnya A kalau digandakan menjadi 2A, B digandakan menjadi 2B. Misalkan A adalah sebuah sudut ganda. Cepat aja lah ya. Maka 2 kali sudut A ditulis 2A, disebut sebagai sudut ganda atau sudut rangkap. Trigonometri sudut ganda misalnya sinus 2A kosinus 2A tangan 2A gitu ya. Ya, baik ya, untuk rumus-rumus sudut ganda. Rumus-rumus sudut ganda sekarang kita mulai dari sinus A plus B. Nah, kalau B-nya diganti A, maka nanti rumusnya jadi sinus A cos B plus cos A sin A, B. Kalau B-nya diganti A, maka menjadi seperti ini. Ya, jadi sin A cos A tambah cos A sin A. Ini sama, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk sinus 2A adalah ini ya, sinus 2A adalah 2 sinus A cosinus A. Oke. Sekarang kalau cos A plus B rumusnya adalah cosinus A cosinus B dikurangi sinus A sinus B. Nah, maka kalau B-nya saya ganti A, jadi cos A dikurangi sin A, atau ditulis cosinus kuadrat A dikurangi sinus kuadrat A ini. Jadi A 2A itu sudut rangkap ya sudut ganda. Bagaimana kalau untuk tan A plus B? Nah, kita cukup pakai rumus tan A plus tan B dibagi 1 min tan A tan B. Nah, seperti yang tadi, jika B-nya diganti A, maka menjadi seperti ini. Tan A tambah tan A bisa ditulis tan 2A gitu ya, per 1 min tan A. Nah, bentuk lain dari rumus cosinus 2A. Bentuk lain dari rumus cosinus 2A. Yang pertama, dari rumus ini, seandainya kalau sinus kuadratnya diganti sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A, maka cosinus 2A menjadi cosinus 2A menjadi cos kuadrat A dikurangi dalam kurung 1 min cos kuadrat A. Jadi hasilnya itu. Sedangkan kalau yang diganti adalah cosinus kuadratnya, maka cosinus 2A, nah ini diganti menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat A. Baik, nah jadi secara lengkap rumus sudut rangkap atau sudut ganda ini ada 6 ya, jadi ya sinus 2A itu 2 sin A cos 2A cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1, atau 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Sedangkan tan 2A adalah 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Dan ini bisa juga tan 2A itu dapat dari sin 2A per cos 2A, begitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh. Nah, ini kita buat contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, diketahui sudut A berada di interval dari antara 270 derajat sampai kurang dari 360 derajat. Dan kosinus A 3/5. Bagaimana cara mencari sinus A? Nah, ini kita cari dulu menggunakan gambar ya. Oke, gambarnya ini sudut di kuadran ke-4 ya. Nah, ini sudutnya. Kosinusnya ini 3/5, maka yang di sininya adalah min 4. Jadi nanti kalau ditanya sinus A, berarti sinus A depan ini tingginya ini per 5 ya, jadi min 4/5. Tangannya jadi min 4/3. Nah, sinus 2A-nya bagaimana sinus 2A? Kita pakai rumus sin 2A adalah 2 sin A cos A. Kita substitusikan aja hasilnya, nah ini ya. Bagaimana kalau mencari kosinus 2A? Nah, kalian boleh mengambil salah satu dari 3 rumus tadi ya. Nah,
salah satu dari ketiga rumus ini. Baik, saya pilih yang 2 cos kuadrat A dikurangi 1, tinggal dimasukkan cosinus 2A-nya, cosinus A-nya maksud saya, cosinus A disubstitusi, hasilnya, nah ini hasilnya. Bagaimana tan 2A? Nah, tan 2A bisa langsung dari sin 2A per cosinus 2A. Boleh pakai rumus ini ya. Jadi 2 tan A ya. Dan hasilnya 24 per 7. Jadi kalau pakai rumus sin per cos lebih gampang ya ini. Jadi tinggal itu per itu ya. Oke. Baik, ini dapat juga pakai rumus, nah itu ya yang saya katakan tadi ya. Jadi, nah ini hasilnya. Sekarang sinus 4A, 4A itu rangkap dari berapa? Oh, rangkap dari 2A. Jadi 2A tambah 2A. Jadi kalau begitu, rumusnya menjadi 2 sin 2A cosinus 2A. Jadi tadi kita sudah ngitung, ini sinus 2A min 24 per 25, cos 2A adalah min 7 per 25, jadi hasilnya kita substitusi, nah itu hasilnya ya. Cosinus 4A sama pakai cosinus rangkap 2A, jadi 2 cos kuadrat 2A, yang ini disubstitusikan, nah hasilnya adalah ya. Terus bagaimana kalau sinus 8A? Kita gunakan yang rangkap dari 4A ya, ini ya, rangkap dari 4A, jadi 2 sin 4A cosinus 4A. Jadi hasilnya, nah, oke, nanti kalau susah ya digoda sendiri ya. Oke, lanjut. Sekarang diketahui tan A-nya setengah, tan B-nya sepertiga, A dan B, A-nya di kuadran 1, B-nya di kuadran ke-3. Jadi tan 2A rumusnya 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Jadi hasilnya ini ya hasilnya. Oke, 4 per 3. Tan 2B, 2 tan B dibagi 1 min tan kuadrat B. Oke, masukkan langsung hasilnya. Nah, gitu ya. Bagaimana menghitung tan 4A? Kita pakai tan 2A. Karena tan 4A kan rangkap dari 2A. Jadi hasilnya tan 2 kali 2A. Oke. Jadi 2 tan 2A dibagi 1 min tan kuadrat 2A. Kita masukkan hasilnya. Nah, itu jawabannya ya. Oke, sekarang tan 4B caranya sama dengan di atasnya. Langsung aja cepat. Yang kita ngambil yang B. Nah, itu hasilnya ya. Oke. Sekarang diketahui cos kuadrat A 4 per 5 dan 2A berada di kuadran 1 ini ya. Berarti A sendiri berada di kuadran 1 juga. Ya. Cosinus A plus minus 2 per akar 5, karena A yang kuadran 1 maka yang diambil yang positif ya, yang diambil yang positif. Baik, secara gambar kita gambar seperti ini. Ya, bisa gambar seperti ini. Jadi 1, ini 2, ini akar 5. Maka sinus A adalah 1 per akar 5 dan tan A adalah 1 per 2. Oke, sehingga sinus 2A tinggal 2 kali sinus A cosinus A. Kita substitusikan, hasilnya 4 per 5 ya hasilnya. Cosinus 2A kita ambil rumus 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi cos A-nya diganti berapa tadi? Ya, cos A-nya 2 per akar 5 dikuadratkan jadi 4 per 5 dikali 2, 8 per 5 kurangi 1. Jadi ketemu 3 per 5. Nah, tan 2A pakai rumus yang gampang aja, sin 2A per cos 2A. Jadi ketemu 4 per 3. Nah, begitu ya. Jadi tidak terlalu sukar ya. Baik. Untuk catatan, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A bisa diganti menjadi sin A adalah sin 2A per 2 cos 2A,
atau cos A dapat diganti sama dengan sinus 2A. Nah, konsep ini dapat kita pakai untuk menghitung sinus 18 derajat kali kosinus 36 derajat. Jadi sinus 18 derajat itu kita pakai yang ini ya, kita pakai yang sinus 2A per. Jadi berapa? Sinus 36 dibagi 2 kosinus 18 derajat. Sedangkan yang kosinus 36 adalah sinus 2 kali itu, jadi nanti sinus 72 derajat dibagi 2 sinus. Nah, ini kan sama nih, sin 36 dibagi sin 36 habis. Sinus 72 derajat bisa kita nyatakan sebagai kosinus, ya 90 derajat dikurangi 72, jadi kosinus 18 derajat. Jadi sama, ini 1, jadi ini bagi, jadi tinggal 1 per 2 kali 2, jadi 1 per 4. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk penjelasan materi. Ya. Nah, nanti kita akan berlatih dengan soal-soal yang berada di latihan 2 ya, soal-soal di latihan 2. Nah, untuk soal-soal di latihan 2 nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, klik lonceng untuk notifikasi pemberitahuan update dari channel ini. Kemudian silakan like dan komentar ya. Kemudian juga bisa di-sharekan kepada saudara-saudara Anda kalau misalnya saudara Anda duduk di kelas 11 SMA MIPA ya. Jadi bisa dipakai untuk panduan untuk belajar. Sampai di sini. Oke, dadah.